Jadi kesadaran itu bro, Pak Edi, kalau menurut saya bukan tujuan spiritual bro, Pak. Iya, Ya. Tapi fondasi cara kita hidup gitu ya, kesadaran itu. Cara kita berpikir dan membangun jiwa kita untuk masa depan gitu ya, kesadaran itu. Apalagi kalau kita iya. bicara kualitas generasi. Sering sekali dari pemerintah menekankan teknologi yang begitu cepat di kedokteran, tapi kesadarannya nggak sebanding gitu. Hampir di setiap sektor atau setiap lini itu kesadarannya belum berkembang. Misalnya gini ya, itu perlu dilatih nggak kesadaran itu? Perlu. Soalnya simpel aja ya. Kita ini sejak kecil dilatih untuk rasional atau tidak rasional. Rasional, bro. Tidak rasional, Bro. Gimana Lebih ada banyak Firman, gimana? Kita sedang dilatih untuk rasional atau tidak rasional? Tidak rasional. Rasional, Prof. Tidak rasional atau rasional? Mayoritas. Tidak Mayoritas rasional. tidak, Prof. Beberapa pertanyaan yang harusnya dijawab dengan rasional, dijawab dengan pamali, dijawab dengan ini kehendak Tuhan, dijawab dengan bullshit gitu, Bro. Makanya Tovan tuh dendam sama agama tuh itu. Dia dilatih untuk nggak rasional. Benar nggak Tovan? Ya itulah yang bikin bangsa kita IQ-nya jadi turun 78,4 tuh dari situ. Kan kontribusi mayoritas. Selisih berapa poin dengan gorila, Om? Berapa? 5 Padahal ini, bro. Itu kan kontribusi mayoritas. Sejak kecil tuh kita dilatih untuk terima yang nggak mungkin gitu. Jadi kalau kita dilatih seperti itu, gimana kita mau berpikir kritis, bro? Malah sering kalau di dalam orang spiritual nih ya, kayak Satguru, dia bilang apa? Nggak ada yang nggak mungkin. Orang tua kita kan juga gitu kan. Malah kan seharusnya nak, banyak loh yang nggak mungkin. Dikasih sugesti terus kita. Jadi sering sekali ada polarisasi berpikir dan salah kaprah, bro. Setuju nggak? Dikasih sugesti, dikasih harapan palsu, dikasih angin surga. Ya. Iming-iming. Jadi sebenarnya, bro, hidup itu hitam putih atau abu-abu sebenarnya. Abu-abu, Bro. dan cilakanya yang memberi sugesti itu gak mengerti kalau sugesti itu berbahaya. Ya karena dia juga korban sugesti. Iya. Itu Jadi ya. kayak penyakit menular, ditular-tularkan gitu. Nah di Indonesia kita ini biasa berpikir mutlak nggak? Kalau tidak hitam ya putih, kalau tidak salah ya benar. Dipaksa gitu kan kita. Iya. Jadi itu menurunkan kapasitas, menurunkan level IQ-nya, Prof. Nah kita biasa ini aja bro. Kalau you bikin paper ya, paper ilmiah, itu kan ada abstrak, betul nggak? Iya. Terus ada pendahuluan, lalu apa yang lu pakai, metode yang lu pakai, lalu hasilnya apa you diskusi, betul nggak? Terus kesimpulan, betul nggak? Ya. Iya. Nah, antara abstrak sama apa yang you tulis itu kan hasil research. Research itu kan empiris, betul nggak? Iya. Betul. Sedangkan abstrak itu apa, bro? Abstrak itu kan dia kan bukan Garis besar. itu kan ya garis besar aja. Simplifikasi, bro. Menyederhanakan masalah gitu. Masalah disederhanakan, dia buang atribut-atribut yang nggak penting, dia pilih yang terus yang penting untuk menghitung dan naik kesimpulan. Nah, abstrak itu kira-kira. Hidup kita ini penuh dengan kita selalu bicara pengalaman empiris, tapi hidup kita itu selalu bicaranya abstraksi aja kan. Tidak mendetil. Betul, bro. Misalnya imajinasi gitu. Kita dilatih berimajinasi yang mungkin atau yang nggak mungkin.
Harusnya yang mungkin. Cuman dilatihnya yang nggak mungkin. Dari surga kan nggak mungkin. Iya. Kan kita masyarakat Indonesia kan lebih mudah ngikutin cerita-cerita yang Gimbar nih suka nih, penunggu pohon, neraka, surga, Superman yang matanya ada sinar laser, kan lebih mudah kita bilang gitu kan. Iya. Iya. Tapi begitu kita tanya hal yang mungkin, misalnya gini, kapan manusia mulai makan ubi? Oh, tahu nggak, kapan manusia mulai makan ubi? Langsung bingung kan? Iya. Sejak ubi ditemukan sebagai makanan. Karena kita tuh jarang sekali, kita tidak dilatih untuk mengimajinasikan yang mungkin. Kapan mulai makan ubi, bro? Setelah adanya pertanian, Prof. Sebelum itu, oke. Orang-orang primitif dulu gitu. Hidupnya gimana? Begitu dia ketemu api, beda kan? Iya. Iya. Imajinasinya mulai beda tuh. Pohon mulai dibakar, mulai dipanggang, mulai gitu kan? Betul nggak? Dulu kan malah ada kayak gitu. Jadi teknologinya dan kesadarannya harus bersamaan gitu. Mula-mula nggak takut, tapi lama-lama kan nggak takut kan. Nah, sama tadi soal agama itu, kebenaran itu yang disampaikan ke kita itu oleh pemuka-pemuka agama itu berdasarkan otoritas, bro, sama mitos. Kenapa? Agama itu directing curiosity ke arah superstitious. Agama itu mengarahkan rasa ingin tahu ke arah tahayul justru malah. Itu makanya jadi nggak rasional, Prof. Karena hal-hal yang nggak mungkin itu, bro, memang lebih gampang dipercaya. Karena itu akan memperkuat hubungan sosial, bro. Nah, manusia itu percaya sama orang-orang yang dianggap punya otoritas, kepala suku, dukun, ahli agama. Tapi kayak gini ya, Prof. Mereka kan nggak pernah bilang nggak tahu kan? Mereka nggak pernah bilang nggak tahu kan? Kalau tahu. Karena seperti yang Daniel nggak tahu. Coba lu lihat deh dosen-dosen yuk. Kayaknya jarang sekali ada dosen yang bilang gue nggak tahu loh. Karena kalau dia bilang nggak tahu kan nggak salah. Nah, tapi untuk bilang nggak tahu itu perlu latihan. Ini gue cerita nih ya, penduduk di sini nih. Firman tuh nitip duit sama gue cerita aja Fir ya. Nah, lalu gue bilang gue mau cari ini untuk bikin apa? Untuk bikin promo Pak Firman mau gini ya. Seseorang datang sama gue, bro. Ini untuk lu aja ya Fir ya, untuk lu aja. Ini gue mau kasih contoh ke teman-teman. Pak, bisa nggak saya pinjam uang sama Bapak? Buat apa? Karena dia mau bikin persis kayak Firman mau bikin gitu. Terus gimana? Lu ngarepin deh, pakai aja duitnya Pak Firman, Pak. Gue bilang nggak bisa. Gue nggak mau. Orang di sini tidak terlatih untuk mengatakan tidak bisa. Ditolak gitu. Perlu nggak? Ngerti nggak? Kira-kira tersinggung nggak gue ngomong gitu? Tersinggung. Kesinggung kan. Karena nggak pernah dilatih. Ini nggak bisa. Ini orang dipercaya oleh gue nggak bisa lu pakai untuk itu. Tersinggung. Kenapa? Karena nggak dilatih. Dan orang Indonesia kalau ditolak itu tersinggung. Oh, Jadinya banyak basa-basi. Apalagi lo sama orang kampung di sini nggak terdidik. Tuh Fir, supaya lo tahu ceritanya Fir. Siap. Ya, gue bilang jangan dengar gosip, lo dengar dari gue aja. Siap, Prof. Siap, Prof. Gara tersinggung, gue diusir bro. Gara-gara Firman. Iya Fir. Berapa Firman nggak tahu apa-apa, udahlah. Ya nanti kembali. Terus lu mau gimana? Ngadapin kebodohan. Makanya Daniel gue bilang jangan lemparkan, gue mau kasih nasihat, mau kasih bilang begini, enggak, makanya gue tersinggung ya, lu nggak pinjemin duit ke gue. Itu bro mentalitasnya. Saya Makanya pernah gue bilang lu kesini, lu lihat sendiri. dalam diskusi di TikTok saya pernah ngomong persis seperti yang Prof bilang itu gitu. Karena ini orang bebel banget, tapi
Dia rasa ingin tahunya tinggi, nanya mulu, giliran dijawab, semua jawaban ditentang. Jadi dia maunya jawaban yang sesuai dengan apa yang ada di kepalanya gitu. Terus saya ngomong gitu, ini sih ngobrol sama kamu tuh kayak ngalungin mutiara ke leher babi, saya bilang gitu. Tersinggung orangnya sampai sekarang nggak pernah ngobrol sama saya. Ini memang harus dilatih, bro. Berpikir kritis, ya lapisan keempat tadi kognitif itu harus dilatih. Dan kita harus latih berpikir kritis dan mengenali masalah, bro. Karena segala sesuatu itu apa aja itu perlu latihan, bro. Termasuk berpikir kritis, menganalisa, memecahkan masalah. Karena sebelum memecahkan masalah, kita harus bisa mengenali masalah, bro. Gimana lo mau pecahin masalah? Mengenali masalahnya nggak ada, bro. Nggak tahu. Sama aja kan. Siapa tuh yang gue pernah ngomong sama siapa? Coba periksa dari mana dia takut ke dokter. Misalnya, kenapa? Takut nanti penyakitnya ketahuan gitu. Benar nggak? Ya, bro. Kan banyak orang itu nggak mau ke dokter kan? Atau periksa Iya. darah. Kenapa? Takut nanti ketahuan penyakitnya. Padahal justru kalau dia periksa darahnya, dia akan menghilangkan peluang untuk menyelesaikan masalah. Betul nggak? Dengan you tahu masalahnya, you bisa menyelesaikan masalah. Nah sekarang kita lihat sekarang, Gen Z ya, Gen Z atau apa tuh? Gen Z atau Gen Z namanya? Gen Z. Coba you lihat deh anak-anak Gen Z sekarang. Dia tahu nggak ibu kota provinsi? Enggak. Kenapa? Nggak tahu. Karena nggak pernah ditanya, bro. Coba ya, yuk lihat ya di Amerika itu orang-orang di interview. Ditanya, Jakarta di mana? Nggak tahu dia. Eropa, orangnya di mana? Nggak tahu dia. Kenapa? Karena nggak pernah ditanya. Karena yang ditanya setiap hari. Tapi lu kalau tanya sinetron, drama Korea, wah tahu tuh mereka. Wah tokoh ini gitu, tokoh ini gitu. Orientasi kognitifnya Pak Edi udah berubah tuh. Gen Z itu, betul nggak? Ya. Iya. Itu yang disebut, kalau para itu semi ya, parasosial disorder, parasocial relationship disorder. Sama aja kalau kita lihat ya di YouTube, ada orang tabrakan terus dipukul gitu kan. Wah kita marah Iya. tuh. Kita bela orang kita nggak kenal kan, benar nggak? Anjing jadi pukul. Padahal kita nggak kenal tuh orang yang kita bela. Iya, bro. Coba you pikir. Tapi lu musuhin orang yang you kenal. Kontradiksi nggak tuh? Sama kayak Kontradiksi. membela nabi yang dia nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, gara-gara membela nabi dia musuhin keluarganya sendiri, saudaranya sendiri, temennya sendiri. Itu parasosial juga tuh, Prof. Bener, parasocial relation disorder. Bela Nabi Muhammad gitu. Nggak dia kenal aja. Sampai bisa musuhan sama adik kakak tuh. Karena dia bilang, oh Nabi Muhammad tuh nggak ada. Nabi Muhammad tuh air kencing onta harus diminum. Misalnya kayak gitu-gitu loh. Wah, bisa marah tuh. Itu berarti disonasnya ini ya, Prof. Si otak mulai rancu skala prioritasnya gitu ya. Misalnya gini, kayak tadi dalam contoh yang seseorang yang membela orang lain yang dianggap nabi yang udah mati ribuan tahun yang lalu, karena itu dia justru malah memusuhi orang yang ada di sebelahnya atau keluarga dekat. Betul. Berarti kan dia skala prioritasnya kacau. Seharusnya kan dia lebih membela orang yang ada di dekatnya atau keluarganya daripada orang yang dia pernah ketemu aja enggak, dia lahir orang itu udah mampus kan gitu. Sama, sekarang dia punya anak perempuan, Islam nih, bapaknya Nabi punya Islam, punya anak perempuan, jatuh cinta sama orang Kristen. Dia bisa musuhin anaknya, bro. Bela orang ini nggak kenal, kata Nabi Muhammad nggak boleh, atau dari hadis-hadis gitu. Betul nggak? Betul. Dia musuhin anaknya, dia usir tuh. Itu berarti ini ya, Prof, gangguan kejiwaan itu berarti ya. Itu yang lo bilang, bro, disorder, parasocial relationship disorder. Dan itu tersistematis, masif itu.
terstruktur Berarti pembodohan di, itu. dibuat tersistematis agar sebanyak-banyaknya manusia jiwanya mengalami gangguan seperti itu. Karena kan itu kepentingan kapitalis untuk ekstraksi, eksploitasi SDM di kita gitu. Justru kalau di kita pinter, IQ-nya tinggi, kesadarannya tinggi, ya kita bisa nguasain dunia gitu. Tapi karena mereka ya status quo-nya lah gitu ya, tidak mau terganggu, ya udah ya bangsa kita dibikin bodoh secara tersistematis. Iya, biar sumber daya alamnya bisa dirampok. Iya. Bukan bodoh lagi, gangguan jiwa gimana? Disorder, mental disorder. Udah bukan lagi stupidity tapi mental disorder. Mental illness. Ya lebih bagus. Tinggal masukin RSJ aja. Ya itu IQ-nya minus jadinya. Jadi mengenai kesadaran ya Pak ya, soal kesadaran itu juga harus dilatih Pak. Nah, setuju nggak itu harus dilatih? Setuju. Karena Setuju, Prof. karena bakat orang itu beda-beda bro. Ya makanya perlu latihan.